Belajar bahasa Inggris dari film The Queen's Gambit. Kali ini kita bakal belajar dari film yang keren banget, yaitu The Queen's Gambit. Jadi ini filmnya tentang main catur gitu guys. Mungkin secara logika kita mikirnya kalau film catur itu agak boring ya guys. Tapi film ini bagus banget buat kamu tonton dan dapat rating 8,5 dari IMDb. Dan seperti biasa, kita bakal belajar bahasa Inggris dari sisi vocabulary, grammar, dan hal-hal lain yang mungkin kita perlu dalam bahasa Inggris. So, nggak usah lama-lama, langsung ke videonya. I think, Elizabeth, you're going to find a much different life here. A better one than you might have had. And I'm sure that you and I are going to be good friends. Nah, tadi dia bilang, you're going to find, kamu akan menemukan. Jadi going to ini artinya akan, atau kita bisa juga ganti pakai gonna. Dan aku saranin mulai sekarang, teman-teman biasain ngomong akan itu pakai gonna ya guys. Karena ini sering banget dipakai dalam bahasa Inggris. Nah, satu lagi peraturan dalam bahasa Inggris, kalau setelah kata to, itu kita harus pakai verb 1 ya guys. Contohnya di sini, going to find. Jadi mau konteksnya di masa lalu, masa akan datang, setelah kata to itu kita harus pakai verb 1. Contoh lainnya, I wanted to go to your home yesterday. Aku ingin pergi ke rumahmu kemarin. Jadi setelah kata to, kita tetap pakai kata go ya guys. Walaupun seharusnya kalau di konteks masa lalu, kita biasanya pakai kata kerja bentuk kedua, tapi kalau setelah kata to, kita tetap harus pakai verb 1 ya. Dan satu lagi, kalau setelah kata to itu bukan kata kerja, kita tinggal tambahkan be di sana. Contohnya kayak gini, I want to be president. Karena presiden bukan kata kerja, kita kasih be di situ. Oke? Coba tulis contoh versi kamu di komentar, nanti kita diskusi. Oke, kita lanjut. A much different life here. Kehidupan yang sangat berbeda di sini. Jadi ceritanya dia baru masuk panti asuhan gitu ya guys. Terus ibu ini bilang a much different life here, berarti artinya kehidupan yang sangat berbeda di sini. Jadi sangat itu nggak selalu pakai very ya guys. Ada banyak cara lain yang bisa teman-teman gunain. Dan contohnya di sini dia pakai kata a much. A better one, yang lebih baik, that you might have had, daripada yang kamu mungkin pernah punya. Maksudnya di sini lebih baik dari kehidupan dia sebelumnya ya guys. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata better, untuk cara pengucapannya, versi American English, mereka bakal bilang better, better. Tapi kalau versi British English, mereka bakal bilang better, better, gitu guys. Jadi kalau di American English itu R-nya rada tebel gitu guys. Contohnya, better. Kalau di British English, R yang taruhnya di akhir itu di silence. Jadinya better, better, gitu guys. Dan untuk vocabulary selain than, untuk bilang daripada, teman-teman juga bisa pakai kata instead of, yang artinya juga daripada. Contohnya kayak gini, I want to do homework instead of playing games. Aku ingin mengerjakan PR daripada bermain game. Gitu guys. Coba tulis kalimat versi kamu di bawah, nanti kita diskusi. And I'm sure that, dan aku yakin bahwa, jadi that itu artinya nggak selalu itu ya guys. Bisa juga artinya itu bahwa, kayak konteks yang di sini. Dan untuk pengucapan sure di sini, kalau versi American English-nya mereka bakal bilang sure, sure. Jadi R-nya rada padat gitu guys. Sedangkan versi British English, mereka bakal bilang sure, sure. Jadi R-nya di silence gitu guys. Jadi kamu kira-kira suka yang mana nih? Yang American English atau yang British English? Tulis di komentar ya. You and I are going to be friends. Kamu dan aku akan menjadi teman yang baik. Jadi di sini adab dalam bahasa Inggris itu kayak gini ya guys. Kita menyebutkan orang duluan daripada diri kita. Bukan I and you, tapi you and I. Oke guys, dipakai ya. I think, Elizabeth, you're going to find a much different life here. A better one than you might have had. And I'm sure that you and I are going to be good friends. We eat it every Friday. You've got to eat every bite. Oh, they'll tell Mrs. Deardorff about you, and you won't get adopted. Nah, tadi temannya itu bilang, we eat it every day. Kami makan ini setiap hari. Nah, pro tips di sini, teman-teman perhatikan di kata eat dan it. Nah, kalau teman-teman mau upgrade skill bahasa Inggrisnya, teman-teman jangan ngomong eat it. Tapi, kita bisa sambung dua kata ini jadi satu. Jadi, kita bilangnya bukan eat it, tapi eat it. Nah, jadi ini namanya connecting speech, yang artinya menghubungkan kata. Jadi, kalau teman-teman pengen upgrade skill bahasa Inggris, teman-teman bisa pelajari tentang connecting speech yang kayak gini. Jadi, kita nggak ngomong bahasa Inggris itu per kata lagi, guys. Tapi, sebisa mungkin kita nyambung-nyambungin kata kayak gini. Dan cara penggunaan connecting speech itu kayak gini.
Kalau misalkan huruf terakhir dari satu kata itu huruf mati atau huruf konsonan, dan setelah kata itu disambut huruf vokal, nah di kondisi kayak gitu kita bisa pakai yang namanya connecting speech ini. Contohnya, eat it jadinya eat it. Kind of jadinya kind of. A lot of jadinya a lot of. Nah, kira-kira ada contoh lain nggak nih dari connecting speech? Tulis di komentar ya. You gotta eat every bite. Kamu harus makan setiap gigitan. Maksudnya di sini kamu harus menghabiskan makanannya ya. Dan teman-teman bisa perhatikan di kata gotta ini punya arti harus. Yang mana ini singkatan dari kata got to, yang artinya harus. Jadi untuk bilang harus itu nggak selalu have to ya guys. Kita juga bisa bilang got to, atau kita bisa singkat jadi gotta. Contoh lainnya kita bisa bilang I gotta go. Aku harus pergi. I gotta do my homework. Aku harus mengerjakan PR-ku. Nah, kira-kira kayak gitu guys. Kalau kamu ada contoh lain, boleh tulis di komentar ya. Nah, sebelumnya kan dia bilang harus ngabisin makanannya. Terus dia juga bilang, or they'll tell Mrs. Deirdre about you. Atau mereka akan memberitahu Nyonya Deirdre tentang kamu. Maksudnya kalau kamu nggak ngabisin makanan itu ya guys. And you won't get adopted. Dan kamu tidak akan mendapatkan adopsi. Atau maksudnya di sini kamu tidak akan diadopsi ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata won't, itu artinya tidak akan. Yang mana won't itu adalah singkatan dari will not. We eat it every Friday. You've got to eat every bite. Oh, they'll tell Mrs. Deerdorf about you, and you won't get adopted. You should be upstairs with the others. I don't want to be with the others. I want to know what that is you're playing. It's called chess. Will you teach me? I don't play strangers. Nah, tadi Bapak ini bilang, you should be upstairs with the others. Artinya, kamu seharusnya di lantai atas. Jadi, upstairs itu artinya lantai atas ya guys. Kalau misalkan lantai bawah, kita bisa bilangnya downstairs. With the others, dengan yang lain. Maksudnya dengan teman-temannya yang lain ya. Nah, terus dia bilang, I don't wanna be with the others. Aku tidak ingin bersama yang lain. Jadi karena di sini dia nggak terlalu punya banyak teman ya guys, makanya dia bilang kayak gini. Nah, satu hal yang penting di sini, teman-teman bisa perhatikan di kata wanna, yang mana ini adalah singkatan dari want to. Nah, kalau misalkan setelah kata wanna atau want to ini bukan kata kerja, teman-teman tinggal tambahkan be di sana. Contohnya di sini, I don't wanna be with the others. Contoh lainnya, mungkin teman-teman bisa bilang, I don't wanna be president. Aku tidak ingin menjadi president. Karena presiden itu bukan kata kerja, makanya kita kasih be. Dan misalkan setelah wanna itu kata kerja, kita bisa langsung aja ya guys. Contohnya kayak gini. I wanna sleep, aku mau tidur. I wanna study, aku mau belajar. Jadi kita nggak pakai kata be lagi setelahnya. Oke? I wanna know what that is you are playing. Nah, kita langsung ketemu contohnya ya guys di sini. Dia bilangnya I wanna know. Karena know itu kata kerja, kita nggak pakai be lagi guys setelahnya. Jadi, I wanna know. Artinya, aku ingin tahu what that is you are playing. Apa itu yang sedang kamu mainkan. Jadi kalau misalkan ada kata sedang di bahasa Indonesia, kita tinggal tambahkan ing di akhir kata kerjanya ya guys. Contohnya sedang bermain, playing. Sedang belajar, studying. Sedang tidur, sleeping. It's called chess. Ini dipanggil catur. Maksudnya di sini, ini namanya catur gitu guys. Nah, terus dia bilang, will you teach me? Apakah kamu akan mengajarkanku? Atau maksudnya, apakah kamu mau mengajarkanku? Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nanya, apakah kamu akan? Kita bisa taruh will-nya di depan ya guys. Contohnya, will you teach me? Contoh lainnya, will you do your homework? Apakah kamu akan mengerjakan PR-mu? Atau yang kita sering dengar, will you marry me? Apakah kamu akan menikahiku? Atau apakah kamu mau menikahiku? Gitu guys. So, coba tulis contoh kalimat versi kamu di komentar, nanti kita coba diskusi. Nah, terus Bapak ini bilang, I don't play strangers. Aku tidak bermain dengan orang asing. Jadi strangers itu artinya orang asing ya guys. You should be upstairs with the others. I don't want to be with the others. I want to know what that is you're playing. It's called chess. Will you teach me? I don't play strangers. To tell you the truth of it, child, you're astounding. Nah, tadi Bapak ini bilang, to tell you the truth of it, child. Jadi di sini artinya bukan untuk memberitahu kebenaran tentang itu,
Tapi artinya di sini sejujurnya. Atau mungkin di bahasa Indonesia kita juga bisa artiin, asalkan kamu tahu, you are astounding. Kamu sangat luar biasa gitu. Jadi astounding ini artinya sangat-sangat luar biasa. Gitu guys. Tell you the truth of a child. You're astounding. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini.